Maka tadi kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi disebut hadisun hasan sahih, kata beliau. Ini hadis hasan sahih. Dan kami riwayatkan juga dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Akan tetapi para ulama lain menganggap bahwa hadis ini adalah hadis dhaif ya. Di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, dan beberapa ulama hadis yang lain. Jadi ada khilaf ya di antara para ulama terkait dengan derajat hadis ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, lalu bagaimana menyikapi perbedaan para pendapat para ulama terkait derajat suatu hadis? Ya. Yang pertama Bapak Ibu, nah, maka perlu kita perhatikan apakah nanti hadis ini ada dalil lain yang mendukungnya atau tidak. Ya. Tapi poin penting yang diterangkan dalam hadis ini adalah bahwa ya, kita kalau ingin beriman, sempurna iman kita, maka ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Itu poin pentingnya. Tapi kalau kita berdalil dengan hadis ini, masalahnya ada sebagian ulama yang memandang hadis ini dhaif gitu. Nah, maka kita perlu melihat, walaupun tadi Al-Imam An-Nawawi sendiri mengatakan ini hadisnya hasanun sahih ya, hasanun sahih, hadis hasan dan sahih, tapi dikritik oleh ulama lain. Nah, seperti tadi Ibnu Rajab Al-Hambali ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau bahkan sangat jelas sekali ya merinci di mana letak kelemahan hadis ini. Nah, akan tetapi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis ini nanti diperkuat oleh dalil yang lain. Ya, di antaranya di dalam Al-Qur'an. Jadi hadis ini kalau dalam keterangan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan wal hadisu wa in kana fihi maqal. Hadis ini meskipun ada ya kritik ya di dalamnya, dan Imam An-Nawawi mensahihkannya. Nah, sementara di dalam Al-Qur'an ada dalil yang menguatkan makna hadis ini, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Apa Bapak Ibu artinya? Ada yang mau baca artinya? Maka demi Tuhan, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jelas ya Bapak Ibu, dalam Al-Quran dikatakan, jadi ketika Rasul sudah memutuskan, nah, mereka taat pada apa yang ditetapkan oleh Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada keberatan dalam hati mereka. Jadi mereka menerima sepenuhnya apa yang ditetapkan oleh Nabi itu. Nah, artinya ya, kalau Nabi sudah memberikan ketetapan,
Nabi sudah memberikan contoh, maka itulah yang kita ikuti. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Gitu. Nah, ini penting ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dalam beragama itu, maka ikutilah apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi, apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita masih berkilah gitu ya, ini kan begini, ini begini, ya masih cari-cari celah, padahal misalnya dalilnya jelas, maka berarti itu menunjukkan iman kita tidak sempurna. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sudah jelas ada dalilnya yang disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti dalil tersebut. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Gitu. Enggak usah kita mengatakan, oh kata si fulan begini, kata si fulan begini, kan kata kiai fulan begini. Lah padahal dalilnya udah jelas. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dulu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau membahas satu perkara, nah, disampaikanlah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa orang yang waktu itu mengatakan, qala Abu Bakar, qala Umar. Ya, Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Nah, kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir saja kalian akan dihujani. Ya, hujan batu dari langit. Karena apa? Sudah jelas Rasul mengatakan, aku katakan qala Rasul, kalian masih mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Jadi kalau sudah ada perkataan dari Nabi, tidak penting lagi perkataan tokoh apapun, siapapun. Bahkan sekali berabu Bakar, sekali berumar sekalipun, kalau sudah ada perkataan Nabi, udah nggak dipakai. Apalagi perkataan orang di zaman sekarang, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada dalil, maka selesai urusan, ikutilah dalil. Tapi banyak ya orang di zaman sekarang, seringkali ketika sudah disampaikan dalil kepadanya, mereka masih ya kata si fulan begini, kata si fulan begini, kan kata si fulan begini. Nah, itu sudah tidak penting ya, karena tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi. Bahkan beliau mengatakan, inna khairul kalami kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tadi fakta di lapangan, banyak di antara kita kaum muslimin yang seringkali ya dia tidak cukup puas dengan keterangan hadis Nabi, ya contoh dari Nabi, dia malah bersandar kepada perkataan orang yang bahkan dia sahabat pun bukan, ya ulama tabi'in pun bukan, ya. Tapi tetap dia lebih mengikuti ya perkataan orang tersebut, padahal dalil sudah jelas, karena dari Nabi sudah jelas. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, bahkan dulu ya kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi misalnya, nah ketika ada dua orang berselisih ya tentang satu perkara, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain, mereka minta perkara mereka ini diselesaikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Jadi ikhtasama rajulani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki, ya, mereka berselisih. Lalu melaporkan kepada Nabi
tentang perkara mereka ini. Faqada bainahuma, lalu oleh Nabi ditetapkan perkaranya. Ya, ini yang benar, ini yang salah gitu ya. Faqala alladzi qudi alaih, maka orang yang ya ditetapkan bersalah ini, dia berkata, ruddana ila Umar ibn al-Khattab, ya, kembalikan kami ya, atau biarkan kami menghadap kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul pun SAW berkata kepada dua orang tersebut, in toliko, ya silakan, ya in toliko ilaih, pergilah kalian berdua kepada Umar, silahkan, kata Rasul. Falamma ataya ilaihi qala ar-rajul, ya ketika mereka berdua mendatangi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka salah satu dari mereka yang tadi dikalahkan dalam perkara itu berkata kepada Umar, ya ibn al-Khattab, wahai Umar ibn al-Khattab, qadali Rasulullah SAW ala hadza, Rasulullah SAW telah menetapkan aku atas perkara ini, ya. Faqala ruddana ila Umar, lalu ya berkata, biarkan kami menghadap Umar. Faraddana ilaik, dan Rasul pun mengizinkan kami untuk menghadap engkau. Lalu kata Umar, akadzalik, apakah demikian? Faqala na'am, iya, katanya. Faqala Umar, lalu Umar pun berkata, makanakuma, diamlah kalian di tempat, hatta akhruja ilaikuma fa'aqdiya bainakuma, sampai aku keluar. Ya, Umar jadi mau masuk ke rumah dulu, kamu berdua diam di tempat sampai aku kembali ke sini. Aku akan tetapkan perkara kalian berdua. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebelum kami lanjut, tadi Rasul sudah menetapkan belum? Rasul sudah menetapkan kan, mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang tadi salah dia tidak terima dengan ketetapan Rasulullah SAW. Lalu minta supaya dibiarkan menghadap Umar. Ketika sampai ke Umar, cerita mereka berdua. Kata Umar, maka anakuma hatta akhruja ilaikuma fa'aqdiya bainakuma. Diam kalian di tempat sampai aku kembali kepada kalian, ya, dan aku akan tetapkan perkaranya di antara kalian berdua. Fa kharaja ilaihima mustamilan ala sayfi. Ketika Umar keluar, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Umar membawa pedang dari dalam rumahnya, membawa pedang. Nah, lalu fadaraba alladzi qala ruddana ila Umar faqatalah. Umar memenggal ya orang yang berkata tadi kepada Nabi, ya biarkan kami menghadap Umar. Dibunuh oleh Umar. Kenapa dibunuh? Karena dia tidak terima dengan keputusan Nabi SAW. Dibunuh oleh Umar. Coba bayangkan. Akhirnya yang satu lagi takut, lari terbirit-birit, meninggalkan Umar menuju Rasulullah SAW. Wa adbarul akhu rufarun ila Rasulillahi SAW. Lari dia kembali kepada Rasul SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, qatala Umar wallahi sahibi. Demi Allah ya Rasul, Umar telah membunuh sahabatku. Walaula anni azadtuhu laqatalani. Andai kata aku tidak tinggalkan dia, maka dia pun akan membunuh aku, kata orang tersebut. Nah, lalu kata Rasul, ma kuntu azunnu an yajtari ya Umar ala qatlin mu'minin. Ala qatli mu'minin. Aku ya tidak mengira ya, kalau Umar berani membunuh jiwa seorang mukmin. Ya, jadi nggak mungkinlah Umar berani membunuh jiwa seorang mukmin, kecuali karena memang telah turun ayat Allah tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Nah, itu yang tadi ya, ayat yang tadi sudah kita baca itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja wa yusallimu taslima. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Nabi, selesai. Kita nggak usah cari-cari alasan untuk tidak mengamalkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya.
Walaupun mungkin kita tidak suka ya itu. Maka kalau memang sudah ditetapkan oleh Nabi ya sudah. Sudah dicontohkan oleh Nabi ya itulah suri tauladan kita, tidak usah cari contoh yang lain. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, bahkan juga ada isyarat dalam ayat yang lainnya, yaitu di dalam ya surah Al-Ahzab ayat 36 yang menguatkan hadis ini. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi sendiri mengatakan ketika menerangkan hadis ini, anna syakhsa, bahwa seseorang itu yajibu alaihi an ya'ridu amaluhu alal kitabi wa sunnah. Dia wajib ya untuk mengukur amalnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wa yukhalifu hawahu, dan dia selisihi hawa nafsunya. Wa yatba'u ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi setiap kita beramal, kata Al-Imam An-Nawawi, lihat ya, apakah amalan kita ini ada enggak dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jangan sampai kita ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah ada, maka kita selisihi hawa nafsu kita, ikuti saja apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengutip ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Silakan dibuka surah Al-Ahzab ayat 36. Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, coba Bu, ya saya bacakan ayatnya, nanti panjenengan bacakan maknanya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, silakan Bu, dibaca maknanya. Ayat 36 surah Al-Ahzab tadi ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ya. Dan barang siapa yang durhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, jelas ya Bapak Ibu dan sekalian tuh. Ya. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyarah. Ya. Ada min amrihim, ada pilihan lain. Nggak pantas gitu. Dalam Al-Quran sudah ada, dalam hadis Nabi sudah ada. Kita malah milih yang lain, itu nggak pantas gitu. Itu nggak pantas. Nah, barang siapa tadi yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, kata Ibnu Katsir, Bapak Ibu, ini sebenarnya banyak asbab nuzul ya, turunnya ayat ini. Nah, jadi diantaranya waktu itu ada seorang wanita dilamar oleh Nabi, tapi bukan untuk dirinya gitu, tapi untuk Julaibib. Tapi keluarga si wanita ini dikiranya Nabi yang akan menikahinya, ternyata Julaibib. Akhirnya keluarganya tidak mau gitu dengan untuk menikahkan putrinya dengan Julaibib. Nah, akhirnya Bapak sekalian ditolak gitu ya. Nah ini adalah sikap yang tidak pantas gitu. Padahal Nabi sudah memilihkan untuk si wanita itu seorang sahabat pilihan Nabi, kok malah ditolak. Padahal Nabi sudah memberikan pilihan terbaik. Dulu juga pernah ya di kasus yang lain, ada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha.
Ya, seorang janda dilamar oleh dua orang laki-laki sekaligus. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jaham. Nah, Rasul memberitahu si Fatimah bintu Qais, ya, kalau si Muawiyah, kata Rasul, dia ini tasalukul lama lalahu. Dia seorang laki-laki yang fakir, tidak punya harta. Sementara Abu Jaham la yadu asahu an atikih. Dia adalah laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Nah, ini ya sekaligus sebagai peringatan bagi Fatimah bintu Qais, ya. Kalau kamu mau menerima salah satu, begitu faktanya. Ini sekaligus sebagai dalil bahwa menggibah dalam rangka untuk memberikan peringatan nggak ada masalah, ya. Karena Rasul kan membicarakan keburukan dua sahabat Nabi ini kan. Andai kata Muawiyah dengar perkataan Nabi, padahal beliau ingin melamar Fatimah bintu Qais, lalu disebutkan dia orang miskin, nggak punya harta, kira-kira Muawiyah senang atau tidak? Enggak, Rasul kok buka rahasia ini, ya. Nah, nggak senang. Tapi Rasul kasih peringatan supaya nanti Fatimah bintu Qais tidak menyesal. Abu Jaham orang kaya, dermawan, suka ngasih hadiah kepada Nabi. Ya, sering beliau memberikan hadiah kepada Rasul. Tapi dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? La yadu al-asa an atiki. Beliau tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya sering melakukan KDRT kalau zaman sekarang, ya. Marah dikit isinya pukul gitu, ya. Marah dikit pukul. Mau nggak tuh? Punya suami kaya raya tapi begitu, mau? Nah, jadi suka melakukan KDRT. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, akhirnya Rasul memberikan saran kepada Fatimah bintu Qais, udah kamu nikah saja sama si Usama itu. Usama bin Zaid bin Harisah. Tapi waktu itu Fatimah nggak mau. Kenapa? Karena Usama itu anak mantan seorang budak. Mawali, ya. Karena dulu Zaid bin Harisah bapaknya adalah budak, tapi dibebaskan oleh Nabi lalu diangkat jadi anak angkat, ya, diadopsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nggak mau tuh Fatimah. Tapi udah kamu nikah saja sama si Usama. Tapi akhirnya setelah dia berpikir mau juga, karena pasti pilihan Nabi pilihan terbaik. Nah, ternyata setelah menikah itu Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kami, katanya. Bahkan banyak orang-orang iri dengan keharmonisan rumah tangga mereka. Nah, itulah kalau taat sama Nabi, maka kebahagiaan dunia akhirat akan didapatkan. Nah, ini diantara, ya, keterangan terkait dengan sabab nuzul surah Al-Ahzab ayat 36 tadi, ya. Jadi ada keluarga dari seorang wanita yang menolak lamaran Nabi untuk dinikahkan dengan Zulaibib tadi. Nah, lalu Ibnu Katsir pun menerangkan begini. Beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ya, ada riwayat dari Taus bin Kaisan Qali mengatakan, innahu sa'ala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an raka'ataini ba'da al-'asr. Bahwa, ya, beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang sholat 2 rakaat setelah asar. Boleh enggak gitu, sholat sunnah 2 rakaat setelah asar? Boleh enggak Bapak Ibu? Enggak, ya, karena kata Nabi apa? La sholata ba'dal asri hatta tagruba asyamsu. Tidak boleh ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari. Maka dilarang oleh Abdullah bin Abbas, nggak boleh sholat setelah asar. Nah, maka Bapak sekalian, lalu Abdullah bin Abbas mengutip ayat ini. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidak pantas bagi seorang laki-laki maupun perempuan mukmin kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ada pilihan lain. Udah, kalau Rasul melarang berarti nggak boleh gitu. Nah, jadi annahu idza hakamallahu wa rasuluhu bi syai'in, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, falaisa li ahadin, maka tidak boleh, ya, bagi seorang pun mukhalafatuhu, menyelisihi ketetapan Nabi itu, wala ikhtiyara li ahadin hahuna,
tidak ada pilihan bagi seorang pun di sini kecuali apa yang ditetapkan oleh Nabi itu. Wala ra'ya wala qaul, tidak ada pendapat, pandangan, perkataan, sudah. Ya, selain dari Nabi udah selesai, tinggalkan. Nah, ini. Lalu dia Ibnu Katsir mengutip lagi surah An-Nisa ayat 65 tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini sekalian, bahkan beliau melanjutkan tadi dia di bagian akhir surah An-Nisa ayat 65 kan jelas. Kalau kita kok masih punya pilihan lain, enggak terima dengan ketetapan Nabi, berarti kita sudah sesat. Ya, tadi kan faqad dhalla dhalalam mubina. Itu. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 63 Allah mengingatkan Bapak Ibu, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul. Berhati-hati itu. Nah, an tusibahum fitnah. Bisa jadi mereka akan terkena fitnah. Ya. Ada yang mengatakan fitnah itu azab di dunia, au yusibahum azabun alim, atau mereka kelak nanti akan tertimpa azab yang pedih di akhirat. Kalau kita berani menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi kembali lagi pada hadis ini ya. Jadi hawa nafsu kita ini harus kita tinggalkan. Ikutilah contoh dari Nabi, ikutilah ketetapan dari Nabi, ya. Dan jangan kita benci apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Jangan kita tidak suka. Bahkan bisa jadi kalau kita benci kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, kita nggak suka, itu bahayanya lebih besar lagi, yaitu bisa menyebabkan kita menjadi kafir karenanya. Nah, itu diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 9. Dalam surah apa? Muhammad ayat 9. Silakan dibuka surah Muhammad ayat 9. Jadi, kalau kita benci ya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, yang semua itu tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Muhammad An-Nur ayat 63. An-Nur ayat 63 yang kita harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai menyelisihi perintah Rasul SAW. An-Nur ayat 63. Betul. Nah, yang sekarang Ibu Bapak buka surah apa? Muhammad ayat 9. Tentang konsekuensi kalau kita benci terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, yang itu semua tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Muhammad ayat 9. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, coba salah seorang dari Bapak Ibu membacanya. Surah Muhammad ayat 9 ya. Terjemahannya iya, monggo Bu. Yang demikian itu karena mereka membenci apa atau Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Nah, ini ya. Atau kalau ingin lebih lengkap dari ayat 8-nya Bu, maaf Bu. Dari ayat 8-nya Bu. Ulangi Bu, dari ayat 8-nya. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Nah, jadi ya. Jadi jelas berdasarkan dua ayat ini
Jadi orang-orang kafir itu ya mereka celaka, Allah menghapus segala amal mereka. Kenapa mereka celaka? Kenapa Allah hapus amalnya? Karena mereka tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci Al-Quran, membenci Sunnah yang telah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan, ya, wala yakrahuna ma hakama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah mereka membenci apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman karihahu kana kafira. Kalau dia tidak suka, maka dia menjadi kafir berdasarkan ayat ini. Nah, lalu beliau mengutip surah Muhammad ayat 9 tadi ya. Nah, dan hadis ini yang kita bahas ya, hadis ke-41 ini dikuatkan oleh ayat ini diantaranya. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian ya, beliau Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan ya, apa makna yang kita bisa ambil dari beberapa penjelasan terkait hadis ini ya, bahwa kita manusia ini hendaklah dia ya tunduk pasrah kepada Allah dan Rasulnya, jangan menentang Allah dan Rasulnya, jangan membenci apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun mungkin kita keberatan ya, maka hendaklah kita bersabar dan yakinlah bahwa ya apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, disitulah ada kemaslahatan, disitu pasti ada kebaikan, walaupun mungkin dia merasa berat hati karenanya. Karena memang surga itu ya, fa inna al jannata haffat bil makarih. Surga itu memang dipagari oleh sesuatu yang kita tidak suka. Sesuatu yang kita tidak suka belum tentu jelek gitu. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Ta'ala mengatakan wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, tapi dia sebenarnya baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal dia sesungguhnya buruk buat kalian. Nah, jadi kemaslahatan itu Bapak Ibu, kebaikan itu ada pada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, oleh karenanya seorang muslim itu harus udah pasrah saja kepada Allah dan Rasulnya, karena disitulah sesungguhnya ada kebaikan. Dan Allah tentu lebih tahu kan daripada kita, betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu sementara kalian tidak tahu. Bapak Ibu dan sekalian, ada nggak kira-kira kebaikan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi? Ada nggak kira-kira? Ada kebaikan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi? Tidak ada. Tidak ada satupun kebaikan pasti Nabi pernah mengajarkannya, menganjurkannya, pasti itu. Dan tidak ada satupun keburukan Nabi pasti pernah mengingatkan umatnya. Nah, jadi kebaikan itu ada pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah ikut saja apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir ya, sebagai penutup ini ya, yang sempat kami share itu ada video seorang syekh ya, yang membahas tentang surah Al-Fatihah itu ya, yang mana beliau mengkritik gitu, ketika ada acara orang biasanya membaca surah Al-Fatihah ya, itu kan dikritik oleh beliau. Lalu beliau mengatakan ya, Al-Fatihah itu hanya dibaca ketika kita sholat atau ketika kita mau meruqyah. Nah, lalu ada di antara kita masih berdalil dengan kata ini, kata itu, kata fulan kan gitu misalnya. Nah, yang memang perlu kita gali, apakah pernah misalnya Rasulullah SAW sebelum ada acara misalnya membaca Al-Fatihah dulu? Ada enggak misalnya keterangan itu?
Kan nggak ada ya. Kalau nggak ada ya berarti itulah yang terbaik gitu, yang patut kita contoh. Oh, kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadz Fulan begini. Lah, Rasul sudah jadi contoh terbaik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kami lihat videonya ya. Ada seorang ustadz, beliau ingin mengatakan bahwa itu nggak ada masalah, dalilnya ini. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, setelah kami teliti ya, misalnya beliau mengutip riwayat dari dari Ato kalau tidak salah ya. Nah, yang mengatakan ini ya, saya akan sampaikan penjelasannya supaya clear, barangkali ada ya di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang berdalil gitu ya dengan perkataan dari Ato bin Abi Robah ya. Ada riwayat begini, idza aradta hajatan faqra bi fatihatil kitab hatta takhtimaha tuqda insyaallah, katanya. Apabila kamu menginginkan suatu hajat, maka bacalah Al-Fatihah sampai selesai, maka hajatmu itu akan dikabulkan insyaallah. Nah, ini disebutkan memang dalam kitab Al-Isti'anah bil Fatihah ala najahil umur ya. Tapi Bapak Ibu ketahuilah, sesungguhnya ini riwayat tidak sahih. Ya, tidak sahih dari Ato. Karena ada tokoh namanya Muhammad bin Hamid. Nah, ini dia pendusta ya. Kata Abu Zur'ah, kana ya'tamidul kadzib. Abu Hatim mengatakan huwa hadza kadzab. Dia ini pendusta. Ya. La yuhsinu al-kadzib. Ya, annahu yakdzibu kadzaban maksufan ya'rifuhu ahlul ilm. Dia ini ya berbohong, kebohongan yang terbuka diketahui oleh ahlul ilm, ulama. Al-Imam An-Nasai sering mengatakan laisa bisyai. Qala aidun kadzab, dia ini pendusta. Satu. Yang kedua ada Thalhah bin Amru. Imam Ahmad mengatakan la syai, ini orang ya enggak dianggap orang ini. Imam Bukhari mengatakan laisa bisyai. Ya, orang ini enggak ya tidak dianggap orang ini. Al-Imam An-Nasai mengatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Bahkan Ibnu Hibban yang beliau cenderung longgar terhadap hadis, nah, mensahihkan hadis, mengatakan la yahillu kutubu hadisihi wala riwayah anhu illa ala jihati ta'ajjub. Tidak halal kitab-kitab hadisnya, tidak halal riwayat darinya kecuali ya pada hal-hal yang mengherankan. Disebutkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Nah, lalu dikatakan fala yajuzu nisbatu hadzal kalam ila Ato rahimahullah. Maka kita tidak boleh menisbatkan perkataan di atas tadi kepada Ato. Nah, apalagi kita menisbatkan kepada salafus saleh. Nah, itu wallahu taala alam. Itu satu ya. Kemudian kalau ada alasan Ibnu Taimiyah dulu, beliau sering itu membaca Al-Fatihah dari mulai ba'da fajar sampai terbit matahari. Nah, itu bukan dalil. Amalan seorang ulama itu bukan dalil. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi zikir ba'dal fajar sampai terbit matahari itu zikir apa? Zikir pagi petang. Lah kok kita masih berdalil dengan perkataan, dengan amalan seorang toh? Nah, itu kayak gini nih nggak pantas gitu. Karena sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Tapi memang kita banyak kadang-kadang terjebak pada itu ya. Nah, maka bagaimana Nabi misalnya memulai suatu majelis, bagaimana Nabi mengakhiri satu majelis, itu kan udah dicontohkan. Dulu di zaman Rasul ada majelis atau tidak? Banyak. Rasul yang ngisi pengajian. Nah, bagaimana dulu misalnya Rasulullah mengisi satu majelis, mengawalinya? Apakah dimulai dengan Al-Fatihah dulu atau tidak? Kan tidak misalnya. Ya udah, berarti ikuti saja Nabi. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kalau doa, nah ini yang kedua doa ya. Memang ada dulu seorang sahabat berdoa, dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, nih orang tergesa-gesa. Kalau dia mau berdoa, maka hendaklah dia fal yahmidillah azza wajal. Hendaklah dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala.
Wal yusalli alayya, dan bersolawat dulu kepadaku. Falyad'u, setelah itu silakan dia berdoa. Itu. Jadi kalau berdoa memang adabnya Bapak Ibu, satu, kita memuji-muji Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau berdoa misalnya dengan membaca Al-Fatihah? Ya, karena Al-Fatihah isinya adalah puji-pujian, ya kan? Kepada Allah Ta'ala, terutama dari ayat 1 sampai sebagian dari ayat 4, kan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Nah, sebagian ulama mengatakan bisa saja. Nah, tapi tidak harus dengan itu. Bisa juga dengan misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tidak harus gitu. Gitu. Karena juga ya intinya memang silakan. Selama itu isinya puji-pujian kepada Allah, memang begitulah seharusnya kita berdoa gitu. Tapi tidak harus dengan suratul Fatihah. Tapi ya boleh ya, sebagian mengatakan silahkan. Yaitu. Nah, sementara terkait dengan majelis tadi ya, ada hadis ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, riwayat Abu Daud ya. Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah ya. Barang siapa yang duduk di suatu majelis, nah, kemudian dia tidak menyebut nama Allah, nah, maka dia akan dapat kerugian ya, orang tersebut duduk di satu majelis tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, memang kalau kita bermajelis misalnya, nah, kita usahakan, makanya saya kira setiap para penceramah juga pasti memulai dengan memuji-muji Allah, menyebut nama Allah kan, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga nanti dalam rapat ibu-ibu ya, rapat PKK misalnya, dalam rapat apapun selalulah awali dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain ya, kata Nabi apa? Ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di satu majelis, lam yazkurullaha fi, lalu dia tidak menyebut nama Allah di dalam majelis tersebut, walam yusallu ala nabiyihim, nah, dan mereka tidak bersolawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tirah, fa in syaa azabahum wa in syaa ghafara lahum, nah, kecuali kerugian atas mereka. Nah, jika Allah berkehendak Allah azab mereka, jika Allah berkehendak Allah akan ampuni mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa memang dalam memulai satu majelis itu penting kita menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasa kalau kita kan mulai dengan itu, lalu kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Itu sudah sesuai dengan sunnah ya. Maka dalam hadis yang lain katakan, ma min qaumin yakumuna min majlisin, tidaklah ada suatu kaum berdiri dari suatu majelis, la yadhkuruna Allah fihi, lalu mereka tidak menyebut nama Allah di majelis tersebut, illa qamu an misli jifati himarin, kecuali mereka berdiri seperti bangkai seekor keledai, wa kana lahum hasaratan, dan mereka itu mendapatkan kerugian ya, duduk di satu majelis tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami biasanya setiap akhir majelis selalu bersolawat ya, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Nah, itu dalam rangka mengamalkan hadis ini misalnya. Jadi saya kira itu ya keterangan yang perlu kami sampaikan ya. Tadi poinnya adalah apa tadi? Ikutilah apa yang dibawa oleh Nabi, udah itu. Tidak perlu ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah clear dalilnya ya sudah. Jadi enggak usah berdalih dengan kata ini kata itu. Dulu Nabi mencontohkan bagaimana. Walaupun memang begini, ada satu hadis yang saya kira penting kami sampaikan terkait dengan Al-Fatihah tadi ya.
Hadis Sahih Muslim ya. Rasul mengatakan begini. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bainama Jibril qa'idun inda Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Dia mendengar ada suara dari atas. Farofa ra'sahu, lalu angkat menengadahkan kepalanya. Faqala hadza babun minas sama'i futiha al-yaum. Ini pintu dari langit dibuka hari ini. Lam yuftah qattun illa al-yaum. Tidak pernah dibuka kecuali hari ini, kata Jibril. Panazala minhu malak. Turun dari pintu itu malaikat, ada malaikat turun. Faqala hadza malak. Ini malaikat nazala ilal ardi, turun ke bumi. Lam yanzil qattun illa al-yaum. Tidak pernah turun kecuali hari ini. Jadi ada malaikat turun lewat pintu yang tadi terbuka itu, tidaklah pernah turun kecuali hari ini. Nah, fasallama, lalu dia mengucapkan salam malaikat ini kepada Nabi SAW. Waqal, dia berkata, absir binuraini, berbahagialah, bergembiralah engkau Muhammad dengan dua cahaya. Binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Yang diberikan keduanya ini kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Apa itu dua cahaya yang dimaksud? Fatihatul kitab, yaitu surah Al-Fatihah, dan khawatimu suratil Baqarah, dan penutup akhir surah Al-Baqarah. Nah, lalu kata malaikat tersebut, lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu ya. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua cahaya ini tadi, yaitu suratul Fatihah dan ya penutup surah Al-Baqarah. Nah, penutup surah Al-Baqarah itu yang mana? Ada mengatakan dua ayat terakhir dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, itu ya. Lalu kata malaikat itu, lan taqra'a bi harfin minhuma, tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua cahaya tersebut, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberikan. Ya. Illa u'titahu, kecuali engkau akan diberikan apa yang diminta itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada yang berdalil dengan dalil ini, ya ini dalil umum gitu. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Maka nggak ada masalah katanya. Ya kita tadi apa? Ya ini kalau berdoa ya. Tadi kalau acara kan jelas perlu dalil khusus ya. Kalau berdoa tadi tidak ada masalah dengan ini. Walaupun kalau kita teliti, Al-Fatihah kan isinya selain pujian kepada Allah juga doa kan. Nah, mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Kita akan diberi itu kalau kita baca itu. Sama dua ayat terakhir surah Al-Baqarah isinya apa? Doa kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu maksudnya. Yang kita minta itu Allah pasti kasih kalau kita baca ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak dikhususkan ya Al-Fatihah awal doa atau akhir doa dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu wallahu taala alam bisawab ya. Itu nah ini beberapa kasus yang perlu kami sampaikan ya. Baik terkait dengan penjelasan hadis nomor 41 tadi. Tapi tadi poinnya adalah sudah. Kalau kita ingin iman kita sempurna, ikutilah apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Jadi baik, saya kira ini
yang bisa kami sampaikan. Ini jam 9:45, masih ada waktu. Monggo Bu moderator, ada yang mau tanya? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ya. Dipersilakan. Monggo Bu, Ibu ini. Majelis ini tadi kita tadi mulai baca Al-Fatihah sama doa yang bilang itu kira-kira sudah benar atau tidak? Iya. Jadi kita kan baca Al-Quran. Iya. Baru kita ngikuti Betul. penjelasan. Baik. Terima kasih Bu ya. Tadi terkait dengan doa. Ya, karena Al-Fatihah itu isinya adalah puji-pujian kepada Allah Ta'ala, dan memang Rasul menyuruh kita sebelum berdoa itu sebelum berdoa itu memuji-muji Allah Ta'ala. Dan faktanya bahwa surah Al-Fatihah itu isinya adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya untuk berdoa tidak ada masalah ya. Tapi yang menarik lagi adalah, sebagian besar kita sebelum membaca Al-Quran, kita selalu memulai dengan suratul Fatihah. Betul atau tidak? Kira-kira apa argumentasi kita? Hampir setiap kita, sama, saya juga begitu dulu ya. Setiap, kan kita tadarus biasa di rumah ya. Tiap hari baca Al-Quran, sebelum membaca, misalnya kita sudah sampai surah Al-Isra misalnya, ayat berapa? Biasanya kita sebelum membaca akan mulai dengan Al-Fatihah dulu, gitu ya? Gitu yang Ibu maksudkan? Ya. Itu bagaimana Bapak Ibu dan sekalian? Saya coba cari keterangan dari para ulama. Apa hukum membaca surah Al-Fatihah sebelum kita memulai tadarus, melanjutkan bacaan Quran kita? Nah, lalu berdasarkan keterangan yang kami baca, sebaiknya tidak perlu gitu. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, tinggal dilanjut saja apa yang kita sudah baca. Misal Al-Isra sudah sampai ayat 70, nanti mau lanjut ayat 71 langsung. Karena dalam Al-Quran dalilnya apa? Dalam Al-Quran yang sesuai ya dengan dalil dari Al-Quran, kalau kita mau membaca Al-Quran adalah mengucapkan ta'awud. Nah, silakan Bapak Ibu buka di dalam Al-Quran, itu disebutkan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl ayat 98. Silakan dibuka. Surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl ayat 98. Surah An-Nahl itu surah yang ke-16. Iya. Sudah ketemu? Coba baca Bu. Saya baca ayatnya ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa Bu? Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah itu jelas kan? Disuruh apa oleh Allah? Ta'awud itu. Jadi kalau mau baca Al-Quran, ya udah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah gimana? Nah, para ulama mengatakan, ya boleh, karena setiap surah kan diawali dengan Bismillah, dan ada hadis umum, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar au aqta, maka dia terputus dari keberkahan. Maka berarti selain ta'awud baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal kita lanjut tuh ayat apa. Nah, itu ya keterangan yang
pernah kami baca dari sebagian ulama, jadi ketika kita membaca Al-Quran yang disyariatkan adalah mengucapkan ta'awud. Nah, setelah itu kami baca itu, akhirnya kami sekarang setiap baca Quran langsung saja ta'awud, basmalah, langsung baca lanjutkan gitu. Wallahu alam, ya wallahu taala alam bisawab. Ya itu Bu. Nah itu. Emang kalau saya sendiri tanya pada diri sendiri gitu ya. Kenapa saya kok selalu memulai tadarus Al-Quran dengan membaca Al-Fatihah? Saya tanya pada diri sendiri. Saya tahu dalilnya nggak? Saya nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Tapi menurut akal saya, ini kan pembuka surah, ya kan? Yang paling sebatas itu yang kita tahu kan. Ini pembuka surah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Nah, ini kan baca Al-Quran ibadah bukan? Baca Al-Quran ibadah atau bukan? Ibadah. Dulu Nabi sering baca Al-Quran atau tidak? Ada nggak riwayat sebelum Nabi baca Quran beliau selalu baca Al-Fatihah dulu? Nah, berarti kalau tidak ada, sebaiknya udah langsung ta'awud, basmalah, langsung lanjut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu Bu. Jadi Sudah cukupnya. ada, silakan Bu. Ya, terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Terima kasih Bapak Ustaz atas kesempatannya. Ya. Yang mau saya tanyakan untuk kriteria majelis yang tadi diharuskan untuk sebelumnya menyebut nama Allah dan juga Bersolawat. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma Itu yang seperti apa Bapak Ustaz? Ya. Kemudian yang menyebut nama Allah dan juga salawat yang paling sederhana itu yang seperti apa? Ya. Memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Ya di dalam majelis itu Ya. kan mungkin yang macam-macam dia Ya, betul. bacaannya. Jadi yang paling sederhana itu yang seperti apa yang sudah afdal dipakai di Ya. majelis itu. Baik. Ya, Ya. itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, majelis seperti apa yang kita dianjurkan untuk membaca, memuji-muji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Seluruh majelis Bu, seluruh majelis kebaikan tentu saja ya. Kalau mau main judi yuk kita puji Allah dulu, kan nggak mungkin ya. Di pos ronda gitu mau main kartu ya. Jadi menjalasa majelisan itu di seluruh majelis. Majelis taklim seperti ini, atau mau rapat panitia gitu ya, mau rapat ibu-ibu PKK misalnya, apapun ya, maka mulailah selalu dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh atau tidak? Boleh juga ya, silakan. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam misalnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang kita akan rapat membahas ini dan itu misalnya. Boleh Bu seperti itu. Tapi tentu lebih utama kalau kita mengucapkannya dengan bahasa Arab ya. Misalnya apa paling ringkas? Ya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Atau Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu paling ringkas itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Udah. Itu udah isinya udah pujian sama Allah ada. Terus bersolawat kepada Rasul juga ada. Lalu kalimat hauqalah tadi. Itu paling ringkas Bu. Gimana tadi? Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Itu udah mencakup semua tadi. Jadi itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi tadi. Penting kita memulai dengan memuji-muji Allah dan bersolawat kepada Rasul sallallahu. Gitu. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Apa Bu? Oh masih ada.
penutupnya. Ya tadi ya Kak. Ya, memang banyak yang terjadi ya di masyarakat seperti itu. Ya tadi untuk doa ada yang membolehkan karena isinya adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya asal tidak menganggap itu satu keharusan, Bu. Gitu saja. Ya, karena tidak ada dalil khusus tentang itu. Ya, ada tadi memang dalil umum ya. Ya, maka tadi kita emang disuruh di akhir majlis kita membaca kafaratul majlis itu udah. Itulah yang dicontohkan Nabi kan. Ya, kalau membaca salawat tadi kami biasanya wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Gitu. Nanti baru kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan itu isinya pujian sama Allah, sama mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Salawatnya tadi yaitu. Tapi memang ada sebagian yang selalu melazimkan Al-Fatihah. Kalau menurut yang kami pahami ya tidak itu bukan satu keharusannya. Bahkan ya tidak perlu terus-terusan seperti itu. Terus satu lagi ini, kita sering juga setiap membaca Al-Quran ya kan? Kita selalu akhiri dengan apa? Shadaqallahul azim, Pak Irham ya. Itu ya dijelaskan oleh para ulama. Jadi Nabi itu tidak pernah mengakhiri baca Al-Quran dengan ucapan Shadaqallahul azim. Tidak ada dalilnya. Itu. Bukan, ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu hampir mirip dengan doa kafaratul majlis, tapi beda sedikit. Gimana doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan shadaqallahul azim. Memang secara makna shadaqallahul azim itu pas banget. Apa artinya shadaqallahul azim? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu memang tidak bisa diganggu gugat, betul. Tapi kalau kita melazimkan ucapan tersebut, nah ini jadi bermasalah gitu. Karena seakan-akan ini adalah sunnah padahal bukan. Lalu kita berdalil. Itu di acara lomba hafid cilik, ya kan? Kita berdalilnya bukan dengan hadis, betul atau tidak? Berdalilnya dengan kebiasaan orang. Apakah itu dalil? Bukan gitu. Maka kita kembali saja kepada hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi ketika ya selesai membaca Al-Quran, ucapannya tadi ya, bareng-bareng yuk, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bisa begitu Pak Irham ya. Nah nanti kita ya memang kan kita harus berkembang secara keilmuan ya. Ketika kita duduk di majelis ilmu, ada ilmu baru yang sampai kepada kita, maka sesuatu yang tadinya kita ya tidak tahu, hanya mengikuti kebiasaan kebanyakan orang, ternyata sudah ada dalil sampai kepada kita, maka ikutilah dalil tersebut. Yes, tadi supaya sesuai dengan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, supaya sesuai dengan hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya itu Bu. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Cukup ya. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.